Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di PMP2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kini kita memasuki pemerintahan baru, presiden baru dan jajaran kabinetnya yang baru. Terkait dengan masalah pertanahan, saya menemukan di media sosial ada pernyataan Pak Menteri Daya Tata Ruang, Kepala BPN, yang mengutip sebuah hadis. Kurang lebih seperti ini yang beliau sampaikan ya. Ini ada di sini saya temukan. Ya baik, saya bacakan saja ya. Ada hadis yang mengatakan, "Ya Allah, kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyat, mengurusi urusan rakyat yang di dalam memimpinnya itu mempersulit urusan rakyat, maka persulitlah hidupnya. Sebaliknya, kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyatnya, mengurusi urusan rakyat tapi mengangkat masyarakatnya, maka angkatlah derajatnya." Nusron Wahid, Menteri ATR, Kepala BPN. Ini yang beliau sampaikan. Nah, apapun kita berusaha memahami atau mengkaitkan apa yang beliau sampaikan dengan mengutip hadis tersebut, karena beliau saat ini memimpin kementerian yang itu berurusan dengan pelayanan masyarakat atas berkas-berkas pertanahan, maka saya rasa tidak salah apabila kita mengkaitkan apa yang dinyatakan beliau itu merupakan peringatan atau warning kepada seluruh jajarannya bahwa ketika Anda melakukan atau menerima berkas-berkas permohonan itu, maka janganlah itu dipersulit. Karena sebagaimana yang tadi dikutip hadis Nabi, Rasulullah itu mohon kepada Allah apabila orang sebagai pemimpin yang kemudian dia mempersulit urusan masyarakatnya, maka persulitlah dia. Namun sebaliknya apabila dia mengangkat masyarakat, maka angkatlah derajatnya. Kaitannya dengan layanan pertanahan yang saat ini masih juga banyak keluhan, dan sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ombudsman di beberapa provinsi bahwa layanan pertanahan sampai saat ini masih jauh dikatakan baik. Tetapi kita lihat juga apabila ada beberapa kantor pertanahan yang pelayanannya itu sudah lebih baik atau sudah berusaha untuk meningkatkan pelayanan ke arah yang lebih baik. Itu juga patut kita apresiasi. Tetapi masih banyak yang pelayanannya itu membuat masyarakat ini merasa dipersulit, merasa dibimbang, dan juga menurut Ombudsman itu tadi penilaiannya adalah sebagai maladministrasi. Mengapa dikatakan maladministrasi? Ya karena semua proses-proses yang masih menjadi keluhan masyarakat itu tidak selesai sesuai dengan standar pelayanan. Ada pelayanan penyelesaian pengukuran 73 hari ternyata sampai bertahun-tahun kadang belum selesai. Ada juga yang berkasnya hilang. Nah, berkas hilang itu pun bertahun-tahun hanya dijawab, masih dicari. Jadi masyarakat yang memohon ini juga tidak mendapatkan kepastian kapan permohonannya itu akan selesai gitu, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya. Harapan kita nih sebagai masyarakat, pernyataan dari Menteri ATR sebagaimana dia mengutip hadis, insya Allah itu adalah kesadaran beliau atau beliau itu juga sering mendapatkan keluhan dari masyarakat, atau saat ini beliau memang memahami bahwa di dalam kementerian yang padanya diberikan amanah untuk memimpin kementerian itu masih banyak jajarannya yang dalam pelayanannya masih jauh dari standar pelayanan yang ada dan yang sudah diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPN tahun 2010. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, mungkin di antara teman-teman ada yang mengalami ketidaknyamanan atau kerepotan di dalam mengurus berkas permohonan pendaftaran di kantor pertanahan. Silahkan komentar di sini ya. Demikian juga bagi teman-teman yang mengalami dalam kepengurusan itu ternyata lancar dan selesai sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam standar pelayanan prosedur di kantor pertanahan itu, silakan beri komentarnya. Jadi di antara yang belum baik pasti ada yang sudah baik. Tapi selain mengalami kesulitan, juga masih ada oknum-oknum di kantor pertanahan itu yang terlihat arogan, bahwa
untuk mengajukan permohonan saja. Nanti dari bagian loket misalnya ini kurang berkas, sudah dipenuhin, maju lagi masih kurang berkas lagi, terus nanti disuruh menghadap ke bagian koordinator atau kasihnya yang terkait, tetapi pejabat yang bersangkutan itu sangat sulit untuk ditemui. Kalau sudah dijadwalkan, misalnya hari Selasa, ternyata hari itu yang bersangkutan rapat, nggak tahu kapan selesainya, nanti dijadwalkan lagi. Hari Kamis misalnya, oh dia tidak masuk, nanti dijadwalkan lagi minggu depan. Ya sampai berkali-kali untuk sekedar bertemu saja, sulit sekali ya. Padahal masyarakat itu untuk dia warawiri datang ke kantor pertanahan itu juga sudah merupakan suatu perjuangan karena harus meluangkan waktu, mungkin meluangkan juga uang transport. Di samping itu menunggu sekian lama, tetapi tidak juga mendapat kepastian kapan berkasnya akan selesai. Nah, hal-hal seperti ini kepada jajaran kantor pertanahan dalam memberikan pelayanan, saya juga sebagai bagian dari masyarakat, saya meminta kepada Anda sekalian agar jangan mempersulit. Jangan sekarang meminta berkas ABCD, ketika ABCD sudah dipenuhi, maju lagi, Anda minta E. Ketika sudah ada E, diurus lagi, maju lagi, masih kurang F. Nah, ini kan namanya mempersulit. Jadi sampai kapan persyaratan itu akan terpenuhi kalau setiap sudah terpenuhi, dimajukan, ada lagi syarat lagi. Ketika itu dimajukan ternyata oh aturan sudah berubah. Kalau dulu seperti ini maka sekarang seperti ini plus atau dirubah. Kalau dulu seperti itu sekarang seperti ini. Nah ini kan membuat ketidakpastian dan sangat amat merepotkan. Apalagi kalau persyaratan yang diminta itu ada hubungannya dengan instansi lain. Karena untuk minta persyaratan dari instansi lain itu juga tidak mudah. Artinya kadang-kadang instansi yang diminta supaya persyaratan itu terpenuhi, mereka juga kadang-kadang mengatakan lah ini mestinya PN itu menyurati sama instansi itu. Sebetulnya mereka meminta syarat itu dasar aturannya apa. Jadi jangan pemohonnya itu yang cuma diberikan syarat penuhi ini, penuhi itu, sebetulnya sudah terpenuhi. Oke lah kita penuhi, tapi ketika sudah terpenuhi aturan berbeda, nanti kita harus mengulang lagi, suruh juga meminta ke instansi lain itu. Nah bagaimana? Itu kan mereka juga akan memberikan apa mungkin rekomendasi atau mungkin semacam memberi tanda tangan untuk mengetahui berkas yang dimohon itu harus ada tanda tangan mereka juga, katakan harusnya RT RW lurah, lalu mereka diminta untuk mengulang menandatangani pada atas satu bidang tanah. Kadang-kadang mereka juga khawatir, mereka tidak mau tanda tangan lagi, jadi BPN haruslah walaupun itu misalnya aturan, tapi mestinya dicarikan solusi sehingga bijaksana. Yang sudah terlanjur, sudah jadi untuk dimajukan, kalaupun ada perubahan ya terima saja, kecuali berkas baru diajukan setelah adanya perubahan aturan itu. Tapi kalau berkas yang sudah bolak-balik, maju kurang syarat, maju lagi, tambahin lagi syarat, maju lagi, dirubah lagi aturan untuk memenuhi syarat itu. Nah mestinya harusnya itu diterima dengan pada saat pertama kali diajukan untuk pendaftarannya. Walaupun memang belum resmi bisa didaftar karena memang dianggap persyaratannya itu belum selesai, belum terpenuhi. Belum lagi masyarakat juga kadang-kadang mereka memang belum mengurus, tetapi di pikiran masyarakat itu sudah ada image gitu bahwa itu nanti akan rumit, itu akan banyak biaya, besar biayanya dan lain. Maka tidak heran kalau banyak masyarakat itu pada akhirnya surat-surat tanahnya itu belum diurus sama mereka ya karena seperti ini. Kalaupun itu akan ada tambahan persyaratan, jangan hanya meminta, berikanlah dasar aturannya kenapa kok syarat itu ditambahkan gitu ya. Jadi jangan hanya cuma oh ini kurang balik lagi, ini kurang balik lagi. Ketahuilah ya wahai para petugas di kantor pertanahan itu, orang untuk bolak-balik dan membuang waktu berhari-hari, sehari-hari harus menunggu Anda untuk bisa bertemu dengan koordinator yang bersangkutan atau dengan pejabat yang bersangkutan, itu sungguh mereka tidak produktif gitu ya. Mereka harus membuang waktu yang sekian hari, mereka harus yang harusnya mungkin mereka bisa mendapatkan rezeki kalau mereka tidak harus seharian dan harus bolak-balik lagi ke situ. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang produktif bagi mereka sehingga
karena Anda yang menggampangkan itu semua untuk membebankan semua persyaratan dan kesulitan untuk memenuhi itu kepada masyarakat. Hati-hati dengan apa yang dikutip oleh Pak Menteri tadi. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya sebagai bagian dari warga masyarakat meminta agar semua jajaran kantor pertanahan tidak lagi mempersulit. Persyaratan itu harus dipenuhi, iya, tetapi sampaikanlah itu secara bijak. Kalau memang ada 5 persyaratan, ya 5 itu. Jangan nanti 5 sudah dipenuhi, masuk lagi tambah 1, masuk lagi tambah. Kenapa tidak disampaikan saja dari awal bahwa persyaratan itu adalah misalnya 1 sampai 7. Kenapa mesti dipersyaratkan, ditulis lagi di mapnya ya, di map permohonan itu 4 misalnya. Tetapi setelah 4 terpenuhi, kok tambah lagi, tambah lagi. Nah itu yang membuat jadi segala sesuatu dikategorikan itu adalah mempersulit. Ya, jadi apa maunya Anda? Mengapa kok mesti kemudahan persyaratan itu tidak disampaikan saja sekaligus? Apalagi kadang-kadang ketika kita menyampaikan hanya dijanjikan saja akan dicarikan solusinya. Katakanlah ini misalnya tadi ada berkas yang hilang, oh nanti dicari, ketemu lagi seminggu lagi dicari, sampai sudah 2 tahun masih juga dicari. Bagaimana ya? Padahal hilangnya itu ada di kantor pertanahan, ada tanda terimanya bahwa itu ada di kantor pertanahan. Kenapa tidak cepat dicarikan solusinya? Oh kalau solusinya nanti kami membuat berita acara. Tapi berita acara apa yang mau dibuat berita acara itu pun tidak segera dibuatkan. Sudah berkali-kali ditanya, bahkan sering kita diberi nomor kontak tetapi tidak direspon. Nah ini yang menurut saya bagian yang harus menjadi perhatian Pak Menteri, sehingga ketika Pak Menteri mempunyai kesadaran untuk membenahi segala permasalahan pelayanan pertanahan, apalagi dengan memberi peringatan kepada jajarannya dengan mengutip hadis Nabi itu, maka ini harus menjadi perhatian dari Pak Menteri. Ini tidak kurang sama pentingnya dengan program 100 hari Pak Menteri yang antara lain yang saya tahu untuk mengoptimalkan tanah-tanah terlantar, apa itu tanah wakaf, apa tanah negara atau lain-lain lah yang itu berupa inovasi. Pak Menteri mau mempunyai program 100 hari. Pelayanan pertanahan itu tidak kurang pentingnya dari yang Bapak mau targetkan di dalam 100 hari kerja Bapak. Nah, kiranya sekian dari saya sebagai warga masyarakat, dan semoga dengan adanya saya menyampaikan melalui video ini juga ada perbaikan dari seluruh kantor pertanahan di dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Sekali lagi masyarakat jangan dipersulit. Terima kasih kepada semua yang menonton video ini, dan tak lupa juga kepada yang memberi subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.